Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dengan saya Neldi Warman akan mencoba mempresentasikan earning management. Topik kita kali ini yaitu pengaruh penerapan good corporate governance terhadap praktik earning management di Indonesia. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh penerapan good corporate governance terhadap praktek earning management yang dilakukan oleh perusahaan yang menimbulkan dampak buruk bagi orang-orang pelaku bisnis di Indonesia. Latar belakangnya, menurut Helty dan Wallen tahun 1999, earning management terjadi ketika seorang manajer menggunakan pertimbangannya sendiri dalam laporan keuangannya yang dapat menyesatkan stakeholder perusahaan tentang kondisi dasar perusahaan. Penelitian Haley dan Wallen tahun 1999, Vonderbeck dan Tirole tahun 1995, dan juga Nico dan Skinner tahun 2000 menunjukkan beberapa earning management yang mampu dilakukan oleh manajer seperti lebih cepat menjual, mengubah jadwal pengiriman produk, memperlambat biaya penelitian dan pengembangan serta biaya pemeliharaan. Law tahun 2007 mengelompokkan earning management dalam dua kategori, yaitu earning management real sebagai tindakan yang mempengaruhi arus kas dan manajemen melalui akrual perubahan estimasi dan kebijakan akuntansi. Efek dari kedua earning management tersebut menyebabkan biaya yang berbeda. Earning real meningkatkan lebih banyak biaya perusahaan, itu menurut Ray Konduri tahun 2006. Survei yang dilakukan oleh Graham et al. Tahun 2005 menunjukkan bahwa manajer cenderung menggunakan earning management real daripada akrual. Penelitian lain menurut Jerapen et al. Tahun 2006 membagi manajemen menjadi dua kelompok, earning management menguntungkan dan opportunistic. Earning management dianggap berguna jika dapat menggunakan kebijakan untuk mengkomunikasikan informasi pribadi yang dimiliki tentang prospek perusahaan yang tidak dapat dilihat pada riwayat laporan keuangan. Jadi, earning management ini bisa mengkomunikasikan informasi pribadi ke dalam prospek ke depan perusahaan tersebut yang tidak dapat dibaca di dalam laporan keuangan perusahaan. Earning management dianggap oportunistik jika manajer memanfaatkannya kebijakan untuk memaksimalkan keuntungannya dengan memanipulasi fakta pendapatannya. Menurut Helty Palepu tahun 93. Apa yang membuat manajer melakukan earning management? Menurut Haley dan Wallen tahun 1999 menyatakan bahwa motif utama earning management adalah untuk menciptakan informasi yang menyesatkan pengguna dan untuk mempengaruhi kontrak yang dibuat oleh perusahaan. Ini manfaatnya bagi yang menciptakan informasi untuk menyesatkan, dalam tanda kutip menyesatkannya itu arus pelaporan keuangan perusahaan. Salah satu yang terpengaruh oleh earning management tentu saja adalah pengguna laporan keuangan. Jelas, sang pengguna laporan keuangan itu membutuhkan earning management. Di situ informasi yang akan diberikan kepada laporan keuangannya. Prinsip PGC itu di prinsip akuntansinya transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Semua itu kan menjadi prinsip dalam earning management di sebuah perusahaan. Yang intinya sebuah pelaporan keuangan itu yang transparan, yang pokoknya yang memuaskan stakeholder yang membutuhkan pelaporan keuangan tersebut. Kriteria government corporate dalam perusahaan, yang pertama ada komisaris independen. Komisaris independen untuk pengawasan tindakan earning management. Jadi komisaris independen lah yang mengawasi tindakan yang dijalankan dalam earning management. Yang kedua adanya komite audit. Ini jelas untuk mengaudit jalannya earning management tersebut.
dapat mengurangi praktek earning management. Tidak ada dualitas CEO untuk memperkuat kegiatan pemantauan di perusahaan. Tidak ada top share, pemegang saham pengendali, untuk menghindari pengembangan kendali dari pemegang saham minoritas. Yang kelima, koalisi pemegang saham untuk menghadapi pemegang saham pengendali. Pengembangan hipotesanya, praktik earning management dimungkinkan di Indonesia mengingat kepemilikan perusahaan di Indonesia cenderung dimiliki oleh keluarga dan bertindak sebagai pemegang saham pengendali. Jelas di Indonesia memang seperti itu. Perusahaan di Indonesia banyak dimiliki oleh keluarga-keluarga terdekat saja, yang kemungkinan terbesar earning management dapat diterapkan seperti itu. Selanjutnya, pemegang saham pengendali dapat menggunakan pengaruhnya untuk melakukan earning management. Yang ketiga, jika pemegang saham pengendali tidak ada di perusahaan, praktik earning management dapat dilakukan oleh manajemen, sehingga merugikan pemegang saham. Ini kalau saham pengendali tidak ikut dalam manajemen, maka sang manajemen lah yang menjalankan earning management. Hipotesanya, satu, penerapan good corporate governance dapat menurunkan pendapatan. Yang kedua, H1A-nya, komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan praktik earning management. Selanjutnya, H1B, komite audit tidak memiliki hubungan dengan praktik earning management. H1C, keberadaan CEO dualisi memiliki hubungan dengan praktik earning management. H1D, kehadiran top share memiliki hubungan dengan praktik earning management. H1E, koalisi pemegang saham di luar pemegang saham pengendali tidak berhubungan dengan praktik earning management. Sumber data dan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu sebanyak 128 perusahaan dalam kurun waktu dari 2005 sampai 2007. Kriteria sampel yang diambil itu data perusahaan yang dapat diakses penuhnya. Data yang diambil di Bursa Efek itu yang bisa diakses penuhnya. Yang kedua, daftar perusahaan dalam indeks Q45-nya selama observasi selesai dan tidak pernah memiliki ekuitas negatif selama masa observasi. Ya jelas, ekuitas negatif itu tidak pernah, ekuitasnya di bawah rata-rata yang ditetapkan dalam perusahaan. GCG perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan variabel berikut. Pertama, Dewan Independen. Dalam penelitian ini menggunakan presentasi independen komisaris dibandingkan dengan jumlah komisaris. Yang kedua, ada tidaknya kehadiran komite audit. Yang ketiga, ada tidaknya dualitas CEO. Yang keempat, top share, menunjukkan apakah pemegang saham pengendali punya saham 51% atau lebih. Yang kelima, 5 pemegang saham terbesar di luar pemegang saham pengendali. Kelima pemegang saham ini bisa membentuk koalisi melawan pemegang saham pengendali. Jadi di sini 5 pemegang saham bisa melawan pemegang saham pengendali yang menjadi pengendali di perusahaan tersebut. Kesimpulannya, GCG berpengaruh signifikan terhadap praktik earning management yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi di sini nampak earning management itu berpengaruh signifikan yang dilakukan oleh perusahaan. Indikator CGC yang memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik earning management. Yang pertama, dualitas CEO, yaitu dualisme antara pemilik yang juga menjadi CEO mendorong terjadinya praktik earning management. Yang kedua, top share, yaitu kehadiran pemegang saham sebagai pengawas membuat kegiatan pengawasan lebih profesional sehingga mengurangi praktik earning management. Hasil penelitian juga menemukan bahwa banyak